Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan sayyidil ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Nahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma fi tukhfi sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allah ta'ala bil huda wan nur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, Islam, ihsan, dan sehat walafiat hingga sekarang ini. Yang kedua, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Yang saya hormati Ibu Fitriani STHI SPDI MPD selaku pembimbing tutorial muhadarah program khusus ulama putri dan kakak-kakak serta teman-teman program khusus ulama UIN Antasari Banjarmasin sekalian yang saya banggakan serta para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai pidato yang berjudul Amaliyah Bulan Ramadan. Amalan disunahkan saat Ramadan menjadi ladang pahala tersendiri bagi umat Islam yang menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sebab saat bulan suci Ramadan ini segala amal dan ibadah yang dilakukan dengan sepenuh hati akan mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda. Bahkan hal itu dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ditunaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sepantasnya untuk diteladani umat Islam di saat bulan Ramadan. Lantas, apa saja amalan sunnah saat Ramadan yang dapat dikerjakan oleh umat Islam selain berpuasa wajib? Mengenai hal ini, Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani wafat 1316 Hijriah telah merincinya kepada kita semua di dalam kitab Nihayah Al-Zain fi Irsyad Al-Mutaddi'in yang diterbitkan oleh Darul Fikr, Beirut, cetakan yang pertama pada halaman 194. Beliau menulis ada 10 amalan sunnah yang harus kita pelihara saat berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tasaharu fa inna fis suhur barakah. Artinya bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, aktivitas sahur sendiri tercapai dalam menyantap sesuatu, walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam, utamanya ia diakhirkan selama tidak sampai waktu yang diragukan. Apakah masih malam atau sudah terbit fajar? Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, tazalu ummati bi khair ma akhurus sahur wa ajalul fitr. Artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Namun ini tentu dilakukan setelah yakin masuk waktu maghrib berdasarkan hadis. Saat pertama berbuka sunnahnya dilakukan dengan kurma, jika tidak ada hendaknya dengan air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yakni idza kana ahadukum sha'ima falyuftir ala tamar fa illam yajid tamar fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun. Artinya jika salah seorang berpuasa hendaknya ia berbuka dengan kurma, jika tidak ada kurma maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, membaca doa yang ma'thur sebelum atau setelah berbuka.
antara lain dengan doa berikut, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu zahabuz zama wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah ya wasi'al fadli ikfirli alhamdulillahillazi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nah, atau bisa juga dengan doa yang lebih pendek dan masyhur yang biasanya banyak digunakan orang, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu min rahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat, mandi besar dari junub, haid atau nifas sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga, anus dan sebagainya jika mandi setelah fajar. Kendati tidak bersedia mandi seluruh tubuh sebelum fajar, hendaknya mencuci bagian-bagian tersebut yang sekiranya rawan masuk air disertai dengan niat mandi besar. Yang kelima, menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa, meskipun itu tidak sampai membatalkan, seperti berlebihan dalam mengadakan makanan atau minuman, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang sejalan dengan keinginan dan kepuasan nafsu, baik yang didengar seperti musik, ditonton, disentuh, diraba, dicium, dan sebagainya, sebab semua itu tak seiring dengan hikmah dari ibadah puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah, baik kepada keluarga, kaum kerabat, maupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya, kendati tidak ada, jangan sampai luput, walau hanya seteguk air atau sebiji kurma. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu man fattara shaiman kutiba lahu mislu ajrihi illa innahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Artinya, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, juga sebaiknya memperbanyak baca Al-Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu, berzikir, berbuat baik dimanapun, walaupun saat berada di jalan. Dasarnya adalah Rasulullah SAW selalu memeriksa hafalan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Yang kedelapan, memperbanyak i'tikaf di masjid. Sebaiknya dilakukan sebulan penuh, jika tidak 10 malam terakhir diutamakan. Hal ini lebih dikhususkan kepada lelaki ya. Hal ini lebih disunahkan kepada lelaki. Sedangkan perempuan itu tidak dianjurkan, cuman tidak anjurannya tidak terlalu kuat seperti anjuran kepada laki-laki. Karena perempuan itu lebih baik di rumah, tapi bisa saja keluar rumah, tapi harus dengan syarat-syarat syar'i tertentu. Selanjutnya, selalu menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggang sebagai bentuk kesiapan menjalankan ibadah. Nah, itu adalah hal yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi yang i'tikaf tadi kan, jika tidak bisa melakukan sebelum penuh tadi itu, kita bisa saja melakukan 10 malam terakhir diutamakan, yang malam 21 sampai 30. Biasanya itu salat malam berjamaah. Yang kesembilan itu ada menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan. Ini minimal ya, maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya seperti para ulama terdahulu. Bahkan disebutkan bahwa setiap bulan Ramadan Imam Asy-Syafi'i menghatamkannya hingga 60 kali. Nah, dapat kita logikakan berarti beliau itu dapat menghatamkan Al-Quran itu sehari sebanyak 2 kali. Masya Allah, semoga kita dapat meneladani beliau. Yang ke-10 ada istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Nah, semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh beliau tadi itu dalam kehidupan kita, jadi tunggal sedikit demi sedikit ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah dan kekurangan itu dari
diri saya pribadi. Unsur maqala wala tansur maqala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.